Halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial lengkap cara merakit komputer dari awal hingga akhir, gitu ya. Di sini saya juga akan menjelaskan komponen-komponen apa aja yang digunakan dan apa fungsinya. Untuk komponen-komponen sendiri saya dibantu oleh teman-teman saya yang menjelaskan, yaitu Dwi, Raihani, Rahma, Andre, Arif, dan Nabil. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ke videonya. Nama saya Arif Ramana. Saya akan menjelaskan tentang haris dan kabel SATA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang haris. Untuk contoh gambarnya ada di samping kiri saya, teman-teman. Haris adalah salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pada komputer. Fungsi utama hard disk adalah menyimpan semua jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan perangkat lunak. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kabel SATA. Untuk contoh gambarnya ada di samping kiri saya juga ya, teman-teman. Kabel SATA adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam CPU sehingga komputer bisa berfungsi normal. Kabel ini menggunakan teknologi SATA atau Serial Advanced Technology Attachment sehingga mampu mentransfer file dengan kecepatan tinggi. Fungsi utama kabel ini adalah untuk menghubungkan agar dapat mentransfer data dan listrik. Kabel ini dapat digunakan untuk menghubungkan hard disk sehingga kapasitas penyimpanan komputer bertambah. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya yang bernama Dwi Boris Tepu ingin menjelaskan tentang VGA card dan LAN card. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang VGA card. Untuk gambar sendiri, nanti saya akan letakkan di samping kiri atas saya. Oke, seperti itulah gambarnya. Apa sih itu VGA card? VGA card adalah yang juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis. Digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi VGA card. Fungsi VGA card adalah berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LAN card. Untuk gambarnya, kalian bisa lihat di samping kiri atas saya. Oke, seperti itulah gambarnya. Apa sih LAN card itu? LAN card adalah berupa papan sirkuit yang memiliki tugas utama untuk menghubungkan komputer dengan sinyal lokal atau jaringan komputer. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi LAN card. Fungsi LAN card yaitu untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lokal atau local area network. Saya akan menjelaskan tentang motherboard yang ada di sebelah kanan saya. Oke, motherboard pada dasarnya ini adalah pansel utama komputer. Di sini semua komponen penting terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Anggap saja sebagai otak komputer Anda yang mengendalikan dan mengordinasikan semua fungsi. Jadi di motherboard ini semua terhubung pada motherboard. Mau itu kabel SATA, mau SSD, segala macam, pasti semua terhubungnya ke motherboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DVD drive. DVD drive adalah jenis drive cakram optik yang dapat membaca, menulis, dan menghapus data pada cakram DVD drive. DVD drive atau drive DVD adalah perangkat peripheral yang terhubung ke komputer melalui kabel data, biasanya USB, kabel SATA. Bagaimana sih cara
kerja di PD drive ini atau drive DVD? Dia menggunakan laser untuk membaca dan menulis data pada cakram. Drive ini terdiri dari laser, terus lensa, motor, akuator. Laser itu untuk memancarkan sinar cahaya untuk membaca atau menulis data. Terus lensa untuk memfokuskan sinar laser pada permukaan cakram. Selanjutnya ada motor. Motor merupakan pemutar cakram pada kecepatan tertentu. Selanjutnya akuator menggerakkan lensa untuk mengakses berbagai bagian cakram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. Ini dia gambarnya. RAM adalah akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Fungsi RAM adalah untuk penyimpanan data yang diperlukan oleh prosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply. Ini dia gambarnya. Power supply adalah komponen perangkat keras yang menyediakan atau menyalurkan listrik ke seluruh komponen. Saya akan sedikit menjelaskan tentang casing dan fan cooler. Yang pertama yaitu casing. Teman-teman bisa melihat gambarnya di sini. Pasti kita semua udah nggak asing dengan yang namanya casing kan? Casing adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Di dalam casing terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Casing juga menjadi tempat mendudukkannya hard disk dan CD-ROM drive. Yang kedua yaitu fan cooler atau kipas pendingin. Kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman. Fan cooler adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer. Kipas pendingin ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama, membantu mendinginkan komponen-komponen yang panas selama penggunaan yang intens. Fan cooler biasanya berada di atas prosesor. Jadi, fungsi fan cooler yaitu tadi, membuang udara panas dari prosesor agar prosesor tetap dingin dan tidak overheat saat komputer digunakan. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan merakit sebuah komputer ini ya, sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya, yaitu yang pertama itu ada hard disk, penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Lalu ada motherboard ya. Di sini saya menggunakan motherboard ini kebetulan tidak ada mereknya, kayaknya sih ini motherboard Asus ya. Kayaknya sih ya. Oke, langsung aja lanjut aja lah ya. Di sini ada fan cooler untuk prosesor. Ini fan-nya, ini heatsinknya sudah ada. Oke, di sini yang berikutnya itu ada prosesornya. Di sini saya menggunakan prosesor, di sini tidak nampak ya. Di sini ada pastanya. Kalau nggak salah saya ini saya menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo ya Mas Ian ya. Masih komputer zaman dulu gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada RAM. Di sini RAM saya menggunakan RAM 2 keping yaitu 2 GB kali 2 keping. Sini ya, saya menggunakan RAM 2 GB, ini bisa kalian teman-teman lihat. Oke, di sini ada 2 keping ya. Jadinya 4 GB. Lalu selanjutnya itu ada power supply. Ini ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan power supply yang kalau nggak salah saya ini sekitar 500 watt kalau nggak salah saya. Cuman ya saya di sini menggunakan power supply yang paling murah gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada casing. Di sini casingnya juga sama. Saya menggunakan casing yang murah, casing yang biasa gitu ya teman-teman ya, dengan dilengkapin beberapa kabel komponen yaitu kabel USB, kabel audio dan kabel-kabel komponen lainnya. Lalu yang di sini ada fan casing untuk mendinginkan casing. Oke teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman,
mungkin videonya ini agak berisik ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya buatnya di pinggir jalan gitu ya. Jadi banyak kendaraan yang berlalu lalang. Oke, langsung saja kita mulai ke pemasangannya. Yang pertama itu yang saya pasang itu motherboard. Itu saya pasangkan langsung aja ke casing, itu teman-teman ya. Motherboardnya langsung saya pasangkan ke casing. Sebentar, ini kabelnya saya ini kan. Untuk motherboardnya kita bisa sesuaikan aja teman-teman ya. Di bagian ini, tombol-tombol komponennya ini, itu di bagian belakang komputer atau belakang casing. Oke, kita paskan aja. Di sini sudah ada dudukannya. Oke, langsung kita paskan saja. Oke, setelah pas bisa langsung kita skrup. Itu ya teman-teman ya. Bisa langsung saja kita skrup. Mungkin di bagian penyekrupan ini bakalan saya percepat aja ya teman-teman ya. Biar nggak panjang kali durasinya. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Di sini saya langsung aja pasangkan kabel-kabel ini ya teman-teman ya. Di sini kalian tidak perlu pusing karena di sini sudah ada namanya. Nih, maaf ya agak boros ya. Oke, di sini ya. Untuk kabel audio sendiri bisa kita pasangkan di sini ya teman-teman. Tidak nampak ya teman-teman ya. Setelah saya terangkan lebih dahulu. Mungkin tidak nampak ya teman-teman ya. Pokoknya dia di bagian ujung sini teman-teman, itu ada soket yang depannya itu ada bacaan audio gitu dia teman-teman. Itu langsung aja kita pasangkan, kita sesuaikan aja untuk pemasangannya. Jangan takut kebalik ya teman-teman, karena ini, nah di sini, ini kan ada sekitar ada 9 lubang. Yang satu lubangnya ini kayak tertutup gitu ya teman-teman ya. Dan sama deket soketnya ini juga ada 10, satunya itu nggak ada ininya teman-teman, kayak kawatnya gitu teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja pemasangannya. Oke, selanjutnya itu ada kabel ini ya teman-teman. Kabel untuk power. Di sini ya, ini ada reset. Ntar teman-teman, coba saya fokuskan dulu untuk ininya. Oke teman-teman, di sini ada reset, di sini ada power, di sini ada HDD LED dan di sini ada power LED. Itu teman-teman. Itu pemasangannya di sini. Nama apanya? JW garis FP gitu teman-teman. Untuk susunannya teman-teman bisa lihat aja nanti di Google, penyusunan kabel power pada komputer gitu teman-teman. Atau nanti bisa saya sematkan aja untuk cara pemasangannya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita pasang prosesornya gitu teman-teman. Untuk pemasangan prosesor juga teman-teman nggak perlu takut untuk kebalik gitu ya, karena di prosesor ini ada seperti paretan gitu teman-teman. Nah ini ada seperti paretan ya, seperti ini. Teman-teman sesuaikan aja sama dudukannya yang ada di sini. Ini coba kita buka dulu ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Di sini untuk dudukan paretannya itu di bagian sini teman-teman. Di sini dan di bagian sini. Di bagian ujung sini. Berarti kita pemasangan lapanya kita sesuaikan aja sama paretan yang ada di prosesornya gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya masangkan prosesornya. Oke, setelah ini langsung aja kita tutup. Oke, ini kita kunci ya teman-teman, tekan aja. Oke, setelah itu kita pasang yaitu fan prosesornya teman-teman, yang ini. Untuk kabelannya ini juga teman-teman nggak perlu takut salah, karena di fan ini juga ada perkabelan. Teman-teman nggak perlu salah, di sini ada kabel yaitu 4 pin ya, 4 pin di belakang prosesor ini teman-teman, di belakang dudukan prosesor ini. Di sini juga ada port 4 pin dan port 3 pin gitu teman-teman. Kita langsung masukkan aja ke port yang 4 pinnya teman-teman.
Oke, setelah itu bisa langsung kita paskan untuk dudukannya. Sini saya paskan terlebih dahulu untuk dudukan prosesornya ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ya untuk pemasangan fan-nya ya. Lalu selanjutnya itu yang saya akan pasang power supply-nya dulu ya teman-teman. Di sini saya pasang untuk power supply-nya terlebih dahulu. Oke, kita paskan aja sama dudukannya teman-teman. Ntar saya geser dulu kabelan ini, kabel fan. Oke, langsung aja kita letakkan di posisi yang sudah disediakan oleh casing. Oke teman-teman ya. Oke, langsung aja bisa kita baut, kita skrup ya teman-teman. Ini kayak saya terbalik dahulu. Sini mau saya skrup dulu ya teman-teman. Oke, untuk bagian sini bisa saya skip aja nanti teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya udah selesai skrupan untuk bagian power supply-nya. Oke, selanjutnya bisa kita balik lagi teman-teman. Oke, selanjutnya yang ingin saya pasangkan yaitu perkabelan, gitu ya teman-teman. Di sini di power supply ini ada beberapa kabel. Sini saya keluarkan dulu kabelnya. Oke, di sini ada kabel. Kita sesuaikan aja sama colokan yang tersedia di beberapa komponen yang ada di komputer. Yang pertama itu saya coba colokan yang ini ya teman-teman, kabel 24 pin yang ada di power supply. Saya colokkan di 24 pin port yang ada di motherboard. Teman-teman, jangan takut kebalik karena di sini ada soketnya. Sini teman-teman, ini ada soketnya. Di power supply ini juga di bagian sebelah sini ya. Teman-teman, ada soketnya. Kita pasangkan aja. Kita tekan kuat ya teman-teman. Ini fungsinya untuk memberi arus daya ke motherboard, gitu teman-teman ya. Oke, lalu ada kabel 4 pin di power supply. Kita cari kabel 4 pin yang ada di belakang fan prosesor. Di bagian belakang sini teman-teman. Di sini ada port 4 pin. Itu juga kita masukkan. Oke, selesai. Setelah itu teman-teman, di sini ada kabel, ada colokan yang seperti ini teman-teman. Di power supply itu fungsinya untuk ke fan casing teman-teman. Ini bisa saya langsung colokan aja. Ini fungsinya untuk memberi daya atau memberi arus listrik ke fan casing ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya untuk kabel yang ini teman-teman, yang seperti ini, itu fungsinya untuk memberikan daya ke hard disk teman-teman ya. Di sini saya pasangkan dulu hard disknya. Oke, di sini bisa saya skrup dahulu ya teman-teman ya untuk hard disknya ya. Oke, selesai teman-teman ya. Di sini langsung saja kita hubungkan tadi kabel power supply ke hard disk. Ya teman-teman. Teman-teman juga jangan takut kebalik karena di sini bagian kabel power hard disk itu ada kayak L gitu teman-teman ya. Gini seperti ini. Di sini juga ada, kita sesuaikan aja di soket hard disk ya teman-teman. Di bagian sini teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan aja teman-teman. Oke, setelah itu yang terakhir teman-teman itu kabel SATA.
kabel SATA itu fungsinya teman-teman yang sudah dijelaskan. Mungkin ini saya jelaskan ulang. Kabel SATA itu fungsinya untuk memberikan daya, mentransfer daya dari hard disk ke komputer atau ke motherboard. Itu ya teman-teman. Di sini kita pasang di soket yang ini ya teman-teman. Untuk kabel SATA-nya kita pasang ke soket yang ada di motherboard dulu. Oke, setelah itu kita pasangkan juga yang di hard disk. Teman-teman jangan takut kebalik ya teman-teman, karena di sini juga ada soketnya gitu ya teman, ada L gitu ya. Kita sesuaikan aja. Oke, setelah itu bisa kita coba ya untuk komputernya apakah menyala atau tidak. Oh maaf teman-teman, saya lupa RAM ya teman-teman. RAM-nya tadi belum kita pasang ya. Maaf ya saya lupa. Untuk RAM bisa kita pasang, kebetulan nih saya udah pasang kabelnya, jadi agak ekstra ya teman-teman. Maaf tadi sebelumnya saya lupa untuk pemasangan kabel. Oh sama ini teman-teman, saya jelasin sedikit. Ketika ada kabel lebih ya teman-teman, ketika ada kabel lebih yang keluar dari prosesor itu lebih, itu tidak apa-apa teman-teman. Kalau memang lebih tidak mau digunakan lagi itu tidak apa-apa, karena memang biasanya power supply itu menyediakan beberapa kabel lebih gitu teman-teman. Oke, yang terakhir itu kita pasang RAM. Di RAM ini juga jangan teman-teman takut kebalik gitu ya, karena kayak seperti ini yang sebelah kanan, bagian kanan saya itu kuningannya lebih panjang dan sebelah kiri lebih pendek gitu teman-teman. Dan di tengah-tengahnya terdapat paritan gitu ya teman-teman ya. Lakukan gitu ya. Didudukannya juga ada ya, yang sebelah kanan saya itu lebih panjang, sebelah kiri saya lebih pendek gitu teman-teman. Langsung aja kita pasangkan teman-teman. Kita paskan di bagian tengah-tengah soket. Lalu kita tekan saja teman-teman sampai bunyi ada terbunyi suara gitu teman-teman. Oh, mungkin di bagian video ini nggak dengar ya teman-teman ya. Ada bunyi ketik gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu satu lagi, kebetulan saya di sini menggunakan 2 keping RAM ya teman-teman. Sama kita pasangkan juga sesuai dudukannya. Oke, setelah itu bisa langsung kita tekan aja. Oke. Lalu yang terakhir itu bisa kita langsung coba ya teman-teman, apakah komputer ini menyala atau tidak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sabar, saya mau ingin merapikan dulu perkabelannya. Teman-teman, saya rapikan sedikit. Oke, lalu langsung kita coba aja ya teman-teman, apakah menyala atau tidak. Sini saya coba hubungkan ke listrik ya teman-teman. Langsung saya hubungkan ke listrik. Saya masukkan aja teman-teman. Oke, dan kabel PGA ke monitor saya coba langsung pasangkan. Oke, setelah itu kabel keyboard dan kabel mouse ya teman-teman, kita pasangkan di bagian belakang komputer. Oke, setelah itu coba saya langsung hidupkan ya teman-teman, apakah nyala atau tidak ya teman-teman. Saya coba jumper ya teman-teman, karena di sini kebetulan tombol power yang ada di casing itu bermasalah, karena kan casing ini menggunakan casing yang lama, jenis yang lama ya teman-teman. Saya coba jumper teman-teman. Oke, kita lihat terlebih dahulu, ini kipasnya sudah hidup teman-teman. Kita lihat nanti di layar monitor apakah dia tampil atau tidak teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah, dan di sini ya seperti yang teman-teman lihat ya teman-teman ya, jadi komputernya sudah menyala, bisa langsung kita hidupkan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar karena ini kebetulan speknya terlalu rendah ya teman-teman ya. Tadi pakai RAM Core 2 pakai prosesor Core 2 gitu ya teman-teman. Jadi mungkin agak lelet gitu ya. Tapi sebenarnya di sini udah selesai teman-teman. Di sini sudah selesai. Jadi bisa kita udahi aja videonya teman-teman ya. Seperti itulah cara merakit komputer gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti untuk video tadi teman-teman udah pada paham semua lah ya, cara ngerakit komputer dari awal sampai akhir, dan beberapa penjelasan tentang komponennya gitu ya teman-teman ya. Mungkin
Cukup sekian video saya kali ini. Jika teman-teman kurang paham sama penjelasannya, bisa teman-teman hubungi aja Instagram saya, itu ada di bio. Bagi teman-teman yang kurang paham juga bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.